Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mutajabin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar ala Rasulillah wa alihi al-ahyar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil mutajabin. Allahumma inni a'udzubika min syarril qada wa min darki syaqa wa min syamatatil a'da wa min jahdil bala. Kawan-kawan serta teman-teman Bapak dan Ibu serta mereka-mereka yang masih menyimak mengikuti Sholawat Channel. Hari ini saya akan membacakan As-Sama'ilul Muhammadiyah yang sudah biasa memasuki bab 22, babu maja'a fi ittikai Rasulullah SAW, tentang bersandar, tentang bertelekan Rasulullah SAW. Ini ada beberapa hadis, termasuk juga cara makan Rasulullah SAW. Akan masuk dulu pada Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana syakiban fa kharaja yatawakka'u ala Usama tabni Zaidin wa alaihi sawbun kitriyun qad tawashaha bihi fasalla bihim. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan sakit. Beliau keluar dari rumahnya dengan bertelekan, dengan bersandarkan kepada sosok Usamah bin Zaid. Waktu itu beliau memakai kain kitri buatan dari Qatar yang diselempangkan, kemudian beliau salat bersama mereka, bersama para sahabat. Jadi di hadis Anas radhiyallahu anhu ini menyampaikan tentang bahwa beliau bersandar kepada Usamah bin Zaid saat di akhir hayat, saat beliau sedang sakit, untuk dibawa ke tempat sholat, yaitu di masjid bersama. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatan safra'u wa sallamtu alaihi faqala ya fallu. Qultu labaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ushdud bihadhihi al-isabati ra's. Qala fafa'altu summa faqada fawaqa'a kaffahu ala mankini summa qama fadakhala fil masjidi wa fil hadisi kisah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bercerita bahwa Fadl bin Abbas itu masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika itu bahwa Rasulullah SAW sedang sakit yang menemui pada ajalnya, pada wafatnya. Di kepalanya ada balutan kain warna kuning yang kemudian kepadanya aku ucapkan salam. Kemudian beliau bersabda, wahai Fadl, apa kabarmu? Aku menjawab, baik wahai ya Rasulullah. Dia bersabda, kuatkan balutan yang ada di kepalaku ini. Fadl meneruskan ceritanya, maka kulakukan perintah Rasulullah SAW. Kemudian beliau duduk lalu meletakkan tangannya di atas bahuku. Kemudian beliau berdiri lalu masuk ke masjid. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Rasulullah SAW membalut kepalanya ketika sedang sakit yang amat teramat sangat, meminta Fadl bin Abbas untuk mengikatkannya, dan ini fenomena sakit yang berujung wafat baginda Nabi Muhammad SAW. Tentang wafat Rasulullah SAW itu dalam sejarah itu ada satu tanggal 28 Syafar 11 Hijriah khususnya, kemudian ada juga yang dari Al-Waqidi itu beliau menyebutkan 12 Rabiul Awal, sama dengan lahir dan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, tentu saja kalau kita lihat lagi di beberapa catatan historis mungkin ada yang beda-beda. Seperti kalau kita melihat pada tanggal
lahir Rasulullah SAW. Adanya juga yang menyebutkan tanggal 9 Rabiul Awal. Ya tentu saja perbedaan itu sesuatu yang tidak perlu kita perpanjang, tidak perlu kita bahas dan sebagainya. Tetapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW lahir, kemudian dia tumbuh dan berdakwah hingga kemudian menyebarluaskan agama Islam dan banyak orang yang tertarik masuk Islam dan menguatkan ajaran Islam, kemudian juga menyebarluaskan ajaran-ajarannya hingga sampai pada kita. Kemudian beliau wafat, dan wafatnya juga tentu saja banyak peristiwa yang berada di sekitarnya, peristiwa-peristiwa yang perlu kita bongkar, perlu kita pahami, perlu kita kaji kembali karena terkait dengan interaksi sahabat, interaksi keluarga Rasulullah SAW. Kita masuk sekarang pada babu maja'a fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cara makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Jadi dijilati ya. Anas radhiyallahu anhu menyampaikan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu salasa. Ini sama ya, bahwa Nabi Muhammad SAW setelah selesai makan beliau menjilati jari jemarinya yang 3 itu. Jadi beliau 3 ini mungkin seperti ini ya, dijilat tempat yang biasa dipegang oleh makanan oleh beliau, itu dijilat oleh dirinya sendiri, oleh Rasulullah SAW. Kemudian dari Abu Zuhaifa dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama ana fala aqulu muttaqian. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak mau makan sambil bertelekan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau makan tidak sambil bersender, menyandar dan sebagainya, atau sambil tiduran tidak, tapi beliau mungkin posisinya tegak begitu ya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'kulu bi asabihi salasi wa yal'akuhun. Rasulullah SAW makan dengan jarinya yang 3 dan menjilatinya bila telah selesai. Posisinya mungkin seperti ini ya, kalau mau ngambil itu cukup dijilati gitu, Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, uti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditamrin fara'aitu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'i. Kata Anas bin Malik, pernah dihidangkan kepada Rasulullah SAW itu kurma. Kemudian aku memperhatikannya. Rasulullah SAW itu sambil bersandar, disebabkan karena laparnya, mengambil kumar sambil bersandar. Ini maksudnya kurang pahami. Oh mungkin sedang tiduran, kemudian mengambil kurma, kambing laparnya mungkin sambil bersandar atau sambil nyalongkrong, istilah Sundanya gitu ya. Hal yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW makannya tidak sambil bersandar, tapi yang ini yang ada riwayat yang menyatakan mengambil makanan sambil bersandar, sambil nyalongkrong begitu. Riwayat-riwayat yang tentu saja mungkin karena dilaporkan oleh para sahabat dan sebagainya, para sahabat melaporkannya dalam bentuk yang lain-lain, atau memang Rasulullah SAW memang tidak baku dalam hal-hal yang terkait dengan makanan, tidak cara mengambil makanan dan sebagainya. Jadi memang tidak terlalu kaku ya, sehingga ini faktor-faktor kebiasaan saja, sehingga Rasulullah SAW itu tidak menjadi sesuatu yang sifatnya layak untuk uswah, misalkan dijadikan uswah, tapi ya mungkin karena mengambil dengan jari yang 3 itu yang jadikan uswah, itu artinya tidak remog, tidak rakus dalam mengambil makanan. Begitu saja. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu lagi kita akan sambung lagi pada jenis roti yang dimakan Rasulullah SAW. Babu maja'a fi sifati khubzi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada waktu ke depannya. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa lakum wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanallah, ila penulis buku As-Sama'ilul Muhammadiyah Imam Tirmizi wa alihi wal marhumin minal muslimin wal muslimat abana wa ummatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.